Tolong bersikap baik. Tolong beri saya sedikit uang. Tolong beri saya sedikit uang tolong. Ah Fang cepat datang. Terima kasih, terima kasih. Ayo pergi, terima kasih. Kakak lihat betapa besarnya Jingzhou. Undang bintang ulang tahun untuk naik ke posisi bangga. Murid-murid berharap guru panjang umur dan sehat selalu. Bangun. Hari ini adalah ulang tahun ke-50 saya. Teman-teman dari seluruh dunia datang untuk merayakan ulang tahun saya. Kalian harus menerima mereka dengan penuh perhatian. Semuanya untuk keberuntungan. Jangan bertengkar dengan orang lain. Kalian harus pergi dan mempersiapkan diri masing-masing. Ayah paman ketiga akan datang? Dia pasti akan datang kali ini. Guru lihat ke sana. Kamu hati-hati. Jangan kotorkan baju guru saya. Apa yang salah denganmu? Lihat betapa kotornya baju guru saya. Lupakan saja benar-benar. Saya tidak punya mata, lupakan saja. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Kakak lihat semuanya baik-baik saja. Menurutmu apakah itu mirip dengan saya? Kakak, kamu bilang saya pandai menguleni. Dia masih pandai menguleni. Semua baik. Apa yang kamu lakukan, kamu kangkung? Ah Fang Yuner datang. Ayo pergi adik. Tuan Yomochi, dari toko buku Golden House telah tiba. Tuan Yomochi, silakan masuk. Pemimpin geng Shahu Tuan Hu Sihai telah tiba. Silakan, silakan, silakan. Pemimpin geng Dragon Fist Tuan Hilong tiba. Silakan. Tolong tanya adik kecil. Sangat ramai di sini. Apa yang dilakukan orang-orang? Ini adalah perayaan ulang tahun ke-50 guruan. Siapa yang tarik tahu tentang keluarga Wan di Jingzhou? Itu adalah rumah Wan Shenshan. Untuk guru Wan. Ulang tahun ayah guru paman. Ini adalah acara yang cukup meriah. Adik perempuan, ayo lihat betapa serunya ini. Pemimpin Tieshagang Liu Lao Ye tiba. Kepala Sekte Lotus Master Tian telah tiba. Silakan masuk, silakan masuk. Senior, gadis cantik yang kamu sebutkan. Kenapa belum datang juga? Aku tidak tahu mereka bilang akan datang. Ayah lihat. Perayaan ulang tahun Master akan segera dimulai. Ayah, ayo masuk. Ayo, ayo, ayo. Silakan masuk. Adik Ki dan yang lainnya sudah tiba. Silakan masuk, silakan masuk. Paman ketiga Ki Changfa datang bersama putrinya dan muridnya. Ayah. Ayah. Paman ketiga Ki Changfa dan keluarganya sudah tiba. Ayah paman ketiga Ki Changfa dan keluarganya sudah tiba. Ayo, ayo, silakan masuk, silakan masuk. Ayo, masterku sedang berjalan ke sana. Adik ketiga. Adik ketiga, kamu sangat merindukanku. Ketika kamu tua rambutmu menjadi putih. Aku hampir tidak melihatnya. Tapi kamu masih sangat kaya. Biar aku perkenalkan. Ini adalah dua muridku yang tidak berguna. Putri Qi Fang bertemu Paman Master. Halo Master. Keponakanku sudah tumbuh besar. Diyun bertemu Master. Halo Master, halo keponak Di. Biar aku perkenalkan. Ini adalah 8 muridku yang tidak berguna. Saya telah bertemu Paman ketiga Anda. Bertemu Paman ketiga. Adik ketiga, silakan masuk, silakan. Kaki silakan. Kaki, ayo pergi. Kakak, ayo pergi.
Adik Chi, kamu datang jauh-jauh untuk merayakan ulang tahunku. Ataukah persaudaraan? Hadiah ulang tahun untukmu. Kungfu yang bagus. Kakak Wan Zhenshan datang untuk merayakan ulang tahunku hari ini. Memberimu 1 ton emas. Selamat atas kesuksesanmu. Berhenti di situ. Ternyata itu adalah LV Dasai Master dari Gunung Taihang. Saya telah menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir. Rumah ini penuh dengan emas. Saya membawa begitu banyak barang. Wan Zhenshan. 3 tahun lalu saudara saya melakukan kejahatan di prefektur Taiwan. Seseorang diam-diam memberitahu. Merusak hidup saudara saya Lu Wei. Hingga tahun lalu. Saya baru tahu itu adalah perbuatan baikmu. Bagaimana kamu mengatakan masalah ini berakhir? Ya saya Wan yang memberitahu. Berbisnis tanpa modal di arena. Itu bukan masalah besar. Tapi saudaramu Lu Wei memperkosa putri seseorang. 4 nyawa melayang. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Saya berdiri Wan Zhenshan. Bisakah saya mengabaikannya? Wan Zhenshan benar-benar seorang pahlawan ksatria. Kita harus keluar dan memperjuangkan keadilan. Mengapa kamu diam-diam memberitahu dan menelannya? Saudara saya sudah menerima 6.000 tael perak. Kamu hina. Kalau berani bertarung sampai mati. Omong kosong. Saya tidak akan memukulmu. LV Dazezu. 3 tahun tidak bertemu. Kung fumu pasti sudah meningkat. Saya di sini untuk belajar darimu hari ini. Kamu merusak baju baru guruku. Kamu bayar saya bayar saya. Saya beritahu kamu. Kamu merusak baju baru guruku. Kamu ganti rugi saya. Kamu ganti rugi saya. Itu menghabiskan beberapa tael perak. Kamu kembalikan padaku. Saya beritahu kamu. Saya tidak akan bertarung denganmu. Baju baru ini. Guruku menjahit awan ini setelah menjual sapi kuning besarnya. Kamu ganti rugi saya. Kamu brengsek. Apa yang kamu kacaukan? Aku bilang padamu untuk membayarku kembali. Gaun ini milik tuanku. Harganya 3 ons perak untuk menjahitnya. Yun Er, kembalilah padaku segera. Tuan Anda malu memintanya untuk mengganti. Aku memintanya membayar karena kamu. Mengapa kamu tidak harus membayar karena mengotori pakaian orang lain? Orang desa tidak mudah untuk ditindas. Keponakan ditolong mundur dulu. Aku akan membayar untuk jubah tuanku. Tuan, bukan kamu yang membuat pakaian itu kotor. Mengapa aku harus memintamu membayar? Aku hanya mencari dia. Apakah kamu akan menggantiku? Aku akan menggantimu Yun Er. Wan Zhenshan ini tamu yang kamu undang. Tidakkah kamu takut ditertawakan orang lain? Saudara di apa yang akan kamu lakukan? Gui Er, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ganti aku. Keponakan ditolong mundur dulu. Aku tidak akan memaksanya membayar hari ini. Kamu menggantiku. Kamu tidak menggantiku untuk pakaianku dan kamu memukulku. Aku memukulmu, anak bodoh, jadi apa? Oke, jika kamu memukulku, aku akan memukulmu juga. Kamu tidak bisa mengalahkannya, keponakan di. Aku akan bertarung bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya. Saudara tolong mundur. Biarkan Paman Wan mengusirnya. Aku tidak takut padamu, aku tidak takut padamu. Adik Qi tidak mendengarkanku. Kamu memintanya untuk mundur. Diyun mundur. Kamu menggantiku untuk pakaianku. Senior.
Baik, Wan Zhenshan, tunggu aku. Jangan lari. Kamu belum mengganti pakaian tuanku. Tuan Yun Er. Kamu menang, karena keberuntungan jangan mengejarku. Tapi bagaimana dengan pakaianmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. saudara kamu baik-baik saja. Biar aku periksa. Baik. Sial, dia juga membuat pakaianku kotor. Tidak apa-apa saudara, aku tidak bisa memaafkannya. Sayang sekali gaun ini. Aku bahkan tidak meminta makan tapi malah mendapat mangkuk. Paman tua. Terima kasih, Paman tua. Apa yang kamu ucapkan terima kasih padaku? Aku kelaparan, aku kelaparan. Siapa murid ini? Kakak adik ketiga, lihat. Selamat memiliki murid yang begitu baik. Terima kasih atas pujiannya, Guile. Bawa paman dan keluarganya ke kamar untuk ganti baju. Mempersiapkan pesta ulang tahun. Terima kasih banyak. Wan Jia, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain memimpin dalam hal sebesar ini? Ya, ini benar-benar aneh. Kak Wan Teba apa? Apa? Serigala itu seperti ini. Dia berjongkok di tengah jalan. Aku berdiri di depannya. Aku menghabiskan semalam bersamanya. Kemudian aku menggunakan trik. Teknik pedang mayat berbohong. Serigala itu tertusuk sampai mati. Mari bersulang untuk adik Di. Ayo Kak, diminum. Baik. Kami benar-benar mengagumi. Hailingnya. Kami yang lahir di keluarga kaya. Benar-benar tidak ada bandingannya. Ya. Karena kalian berdua begitu cocok. Ayo minum. Ayo minum. Baik. Kak, aku baik-baik saja. Kak Wan, mari kita minum satu. Baik. Silaikan duduk. Baik. Sangat membosankan bagi kita untuk minum seperti ini. Saya pikir bagaimana kalau kita membahas anggur melalui puisi? Oke. Adik keenam ambil urutan minum. Pengusul duluan. Kata Awan. Awan. Minum dan berbicara tentang pahlawan, semangat kepahlawanan naik ke tingkat ke-9. Siapa di antara orang yang duduk di sini yang lebih baik untuk mengambil tindakan melihat Diyun? Yah. Minum satu. Saudara di kamu tamu jauh, silakan. Ayo. Aku tidak mau. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa. Tidak, ayo. Saudara-saudara yang terhormat, saudaraku dan aku tidak bisa membaca. Jangan membuatnya sulit untuknya. Tidak. Ayo satu persatu. Kemudian aku minum. Tidak. Kamu harus membuat puisi dari satu kata. Tolong biarkan aku cepat datang. Ambil. Aku pikir aku tahu kata ini. Asli, Ini bukan saatnya Master memintaku minum. Apakah itu kata untuk anggur? Apakah kamu pikir itu anggur? Ya. Ya, aku akan minum satu. Yah. Anggurnya sudah diminum tapi puisi masih perlu ditulis. Apakah bahkan wajah ini? Apakah kamu tidak memberikannya kepada kami saudara-saudara? Ya, ayo satu. Aku benar-benar tidak bisa. Saudara senior di dia benar-benar tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun bukan. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu satu. Seekor anjing datang dan menggonggong keras. Ketika aku bertanya apa yang dia gerutu, dia bilang dia ingin minum. Bagus. Puisi yang hebat, aku meminumnya. Mari duduk dan minum. minum. Bibi Taohong, kamu di sini. Nona Ki, ayahmu bilang kamu pandai menyulam. Aku punya beberapa trik. Aku ingin kamu melihatnya, tolong. Ya, saudari Ki.
Bantu saja Bibi Taohong. Ya adik kamu pergi. Aku juga ingin berbicara dengan saudara-saudaraku. Mari kita ngobrol dengan baik. Ya adik di ayo minum. Oke, biarkan para pria minum. Ayo pergi. Baiklah saudara, kalian santai saja. Aku akan segera kembali. Ayo pergi. Saudara-saudara tercinta, aku mengangkat gelas untuk kalian semua. Bagus. Saudara, didengarkan puisi yang baru saja kamu tulis. Bukankah kamu anak anjing? Mengapa aku seekor anjing? Jika aku seekor anjing, lalu kita semua minum bersama. Bukankah itu hanya sekumpulan anjing yang minum? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang aku katakan salah? Saudarawan, apakah aku salah? Salah, bisakah kamu seperti kita? Kamu anjingnya. Apa katamu tadi bahwa kamu seekor anjing? Aku seekor anjing. Kamu masih merendahkan orang-orang desa. Adik junior di kemarin kamu pamer. Menurutku aku adalah keluargawan di Jingzhou. Tidak ada orang di pintu kan? Apakah aku tidak lebih baik dari kamu di antara semua muridku? Pakaian guru ternoda oleh orang itu. Tentu saja aku akan memintanya ganti rugi. Apa urusannya denganmu? Kemarin di depan banyak tamu. Memperlihatkan muka besar. Itu membuat kami saudara kehilangan muka. Jangan bicara tentang dunia bawah lagi. Bahkan di kota Jingzhou, sulit menemukan tempat berpijak. Bukankah ini sudah keterlaluan? Aku tidak tahu apa-apa. Adik junior ketiga anak ini hanya berpura-pura. Apa yang kamu katakan padanya? Bandingkan dengannya. Bandingkan dan kontras dengannya. Untukmu, Aku tidak akan berkelahi denganmu. jalan, isyarat jalan. Oke, kamu tidak mau berkelahi denganku. Guruku tidak mengatakannya. Jangan biarkan aku berkelahi dengan orang lain. Aku mendengarkan guruku. Mengapa kamu menusuk bajuku? Kamu harus mengganti rugiku. Masih bersaing dengan kita? Anak ini benar-benar berani main-main sungguhan. Saudara ketiga, jangan kasihan ya. Aku nggak bisa tusuk kamu. Aku nggak beneran berantem sama kamu. Kamu ngapain sih? Mau ngapain? Aku bakal tusuk kamu sampai bolong-bolong. Kamu kalahkan. Udah deh, berhenti aja. Kamu. Kayaknya murid paman ketiga. Cuma bisa menggonggong kayak anjing. Berbaring mati nggak bisa gerak menggonggong ke orang. Ikut paman ketiga, aku selalu kayak anjing. Betul. Berani-beraninya kamu menghina guruku. Aku berantem sama kalian. Kalian berdua nggak tahu malu. Ngomong apa sih? Siapa yang nggak tahu malu? Bilang lagi kamu gimana? Bilang lagi. Gimana aku ngebully kamu? Aku kasih tahu, meskipun kalian 8 orang, aku nggak akan mempermalukan guruku. Kayaknya anak ini nggak bisa ngalahin saudara ketiga. Kalau sampai nyawa kamu terancam, muka paman Ki nggak bakal bagus. Ayo kita bantu dia. Bagus, jangan sampai saudaraku melukai orang dengan pedangnya.
Jangan gerak. Si kampungan ini ngerasa nggak? Makan tuh. Kalian berani mukul aku. Hero apa sih ini? Masih keras kepala. Aku bakal potong leher kamu. Ayo, potong leherku kalau bisa. Kalau nggak bisa potong. Kamu bukan hero. Anak setan kura-kura. Superior. Superior. Hari ini aku kasih kamu. Kalau nggak ngerasa, kamu bisa pergi nangis dan cari gurumu sama adik kelas. Bilang aja kita banyak ngebully yang sedikit. Aku mukul kamu. Kamu anak setan bernanah. Aku pasti bakal nangis dan ngadu. Apa yang harus dilaporkan? Tidak apa-apa balas dendam. Hanya satu orang sudah cukup. Tinggalkan bekas di wajahmu. Agar tuanmu bisa bertanya. Pria sejati berubah menjadi beruang dan menangis. Menangis-menangis. Ketika kamu datang ke rumah kami. Kami membeli anggur dan menyembelih ayam. Kamu bukan manusia. Halo. Jika kamu dizalimi, lebih baik menangis dan ceritakan pada ayahku. Kamu ingin ayahku menghukum aku untuk melampiaskan kemarahanmu. Paman Wan 8 muridmu telah membuli saya. Balas dendam untuk saya. Hanya kalian benalu tak berguna. Saya tidak akan mengadu kepada yang lebih tua. Anak baik kamu punya nyali. Kami akan kembali besok. Tuan saya pergi hari ini. Kalian orang kota hanya tahu bagaimana membuli orang lain. Apa kalian begitu tidak masuk akal? Saya ingin balas dendam. Kamu membuli orang. Saya ingin balas dendam, saya ingin balas dendam. Tidak bisa mengalahkan mereka? Saya dipukuli tanpa alasan. Apa ini adil? Saya sudah tua, tidak ada yang peduli. Rematik ini sangat menyakitkan. Apa yang harus dilakukan? Pak tua, ini semua uang yang saya miliki. Coba beli beberapa mantou. Terima kasih pemuda, sama-sama. Tidak ada gunanya hanya memberi uang. Punggung saya sangat sakit sekarang. Saya tidak punya anak. Tolong pijat punggung saya. Sakit sekali, sakit sekali. Kalau mau memukul seseorang, pukul dia dengan keras. Seperti menggelitik. Ayo, 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 duduk, duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Pukul dengan baik, pukul dengan baik. Sakit, kamu mengerti? Pukul lebih keras. Pukul lebih keras. Pak tua, aku takut pukulan ini akan mematahkan tulangmu. Mematahkan tulangmu. Jika kau mematahkan tulangku, kamu tidak akan dipukuli. Anda. Pemuda itu memukul dengan keras. Pukul lebih keras lagi. Nak, kenapa kamu begitu lemah? Tidak heran kamu dipukuli oleh orang lain. Apa gunanya hidup untuk orang sepertimu? Kamu memukulnya. Gunakan semua kekuatanmu yang menyedot. Lalu aku akan memukulnya. Nyaman, 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 benar-benar nyaman. Memukul keras dan merasa nyaman. Bagaimana kamu memukulku? Menatap bulan yang terang, memikirkan kampung halaman. Angkat kepalamu untuk melarikan diri atau tundukkan kepalamu untuk mati di kampung halamanmu. Ini yang diajarkan guruku. Gerakan pedangnya sangat mirip. Tinju dan teknik pedangnya sama. Hanya saja ajaran gurumu tidak efektif. Kamu ngomong kosong, kenapa kamu bilang guruku tidak baik? Jika gurumu mengajarimu dengan baik, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Ya, mereka memukuliku.
Aku tidak bisa mengalahkannya tentu saja. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, siapa yang akan menang? Aku akan mengajarimu 2 gerakan. Biarkan kamu mengalahkan 8 dari mereka sendiri. Apakah kamu belajar? Anda. Kamu tidak percaya kan? Atau kamu datang ke sini dan pukul aku lagi? Aku berjanji akan mengejutkanmu sampai mati. Oke, aku akan belajar. Pak Tua, tolong ajari aku. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu. Apakah kamu berani pergi ke rumah seseorang untuk bertarung? Tentu saja aku berani. Bahkan jika anak-anak nakal itu memukulku lagi, tidak ada apa-apa. Anak baik, ikuti aku. Baiklah. Kamu harus berlatih keterampilan pedangmu denganku. Sambil berlatih kan? Katakan padaku nama pedangmu. Bagus. Saudara Wang memanggil. Menarik, menarik. Aku tidak berani menyeberang. Apa yang kamu tertawakan? Kamu tidak akan menertawakanku jika aku tidak berlatih dengan baik. Ki Changfa, Ki Changfa. Kamu benar-benar tangguh. Berikan pedang itu padaku, nak. Lihat aku. Angsa liar yang kesepian datang dari Laut Ciheng, tidak berani menoleh. Paman, kamu sangat mahir dalam bela diri. Gerakan yang kamu lakukan tadi, itu akan membunuh semua musuh. Benarkan. Anak baik. Jurus pedang yang tadi digunakan adalah jurus pedang puisi tang. Puisi tang, aku tidak tahu apa itu jurus pedang puisi tang. Tapi guruku mengajariku jurus pedang mayat terbaring. Juga sangat mengesankan. Pedang itu ditusukkan ke bawah, musuh akan segera menjadi mayat. Bodoh, anak bodoh. Aku beritahu kamu. Jurus pedang yang tadi aku tunjukkan adalah puisi karya Zhang Jiuling. Zhang Jiuling tahu harga diri Zhang Jiuling. Dia tidak pernah memperebutkan kekuasaan. Jadi mengubah puisinya menjadi gerakan pedang. Ada rasa kebanggaan. Angsa liar yang kesepian datang dari Laut Ciheng, tidak berani menoleh. Tapi gurumu. Tapi aku sengaja mengajarkannya. Kakak Weng berteriak bahwa dia tidak berani menyeberang. Dengan cara ini, kalimat sebelumnya menjadi teriakan keras. Kalimat berikutnya menjadi penakut lagi. Dengan cara ini, suasana puisi ini hilang. Anak ini Tai Suo Heng Jiang benar-benar luar biasa. Tidak ada guru yang mengajar muridnya seperti ini. Hebat. Benar-benar hebat. Aku mau tidur, aku tidak akan belajar lagi. Mengapa kamu pikir aku salah? Aku tidak ingin belajar darimu. Kamu mungkin benar. Tapi kamu bilang guruku tidak, aku tidak akan mempelajarinya. Guruku adalah seorang petani dan dia tidak bisa membaca. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nak, kamu bilang gurumu tidak bisa membaca. Itu aneh. Petani buta huruf. Apa yang aneh dari ini? Anak baik, anak baik. Anak baik, aku sangat mencintaimu. Aku beritahu kamu, aku suka kejujuranmu. Tolong izinkan aku minta maaf padamu. Dari sekarang,
Aku tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang majikanmu lagi. Oke. Apakah boleh? Baiklah. Selama kamu tidak mengatakan hal buruk tentang majikanku di masa depan, aku bisa bersujud padamu sekarang juga. Oke, aku suka itu. Aku suka datang dan mengetuk. Pak Tua, ilmu bela dirimu benar-benar luar biasa. Aku bersujud padamu. Ketuk 2 kali lagi, ketuk 2 kali lagi. Tiba-tiba aku mendengar pertanyaan, bagaimana angin bisa bertiup melalui gunung dan melarikan diri? Gerakan ini seharusnya terdengar tiba-tiba terkejut. Gunung seperti ombak. Adik perempuan Ma Ming Feng. Matahari terbenam menerangi bendera, dan Ma Ming Feng sedang dalam suasana hati yang buruk. 2 nanas dikunyah. Oke. Ada sesuatu yang aneh dalam jurus pedangmu. Terlalu banyak. Jadi aku akan mengajarimu 3 gerakan. Kamu harus mengingat ini dengan baik. Besok saat kita berurusan dengan mereka, pasti akan berguna. Matahari terbenam di atas gunung. Sungai kuning mengalir ke laut. Untuk melihat dunia dari jauh. Naik ke tingkat berikutnya. Yun-Er ingat trik ini. Hari panjang dan hidup seperti arus laut. Anak nakal itu datang untuk melihat dengan jelas. Ikan berenang ribuan mil untuk mengejar tingkat berikutnya. Kenapa kamu memukulku? Pukul kamu dan aku akan mengajarimu gerakan pedang. Kamu seharusnya tidak dipukul karena pikiran gila kamu. Itu kesalahanku. Paman tua. Baru saja aku melihat kamu mengajariku cara mengucapkan gerakan pedang. Nada sedikit berbeda dengan yang diajarkan majikanku. Tapi kurang lebih sama. Tapi jurus pedangnya benar-benar berbeda. Itu sebabnya aku merasa aneh. Aku juga merasa aneh. Gerakan tadi disebut gerakan tamparan, ingat. Tampar. Tusuk bahu. Gaya mencabut pedang. Apakah kamu melihatnya, nah? Gerakan ini disebut gaya pedang. Sangat bagus. Anak itu awalnya memiliki 3 gerakan ini. Masing-masing memiliki nama puisi dinasti Tang yang elegan. Apa namanya? Aku tidak bisa mengenali satu kata pun sebesar semangka. Aku sudah bilang tapi kamu tidak mengerti. Jadi aku ganti 3 untukmu. Nama yang mudah kamu pahami. Berlatihlah dengan baik. Oke. Paman tua. Meskipun kamu tidak terlalu pintar. Tapi ada ketekunan. Tidak apa-apa. Kamu harus ingat ini, nak. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini hari ini. Paman tua. Bahkan tidak boleh memberitahu guruku dan adik junior? Kamu punya otak babi. Ada yang dengar dengan jelas? Jika kamu bocorkan ini, hidupku akan dalam bahaya. Dia mungkin akan mati. Di tangan Wan Zhenshan, si tangan 5 awan. Paman tua kamu sangat hebat dalam bela diri. Bagaimana dia bisa mati di tangan guruku? Apakah kamu berniat menyakitiku? Semuanya terserah padamu. Paman tua. Jika aku bocorkan satu kata pun, panggil saja aku hukuman langit dan bumi. Paman tua. Paman tua. Paman tua. Paman kamu di mana? Ayah. Ah Fang.
Kakak senior. Kakak, kemana kamu pergi tadi malam? Aku pergi berlatih pedang tadi malam. Aku sedang bicara tentang tadi malam. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Bagaimana Yun Er bisa terluka seperti ini? Apakah kamu berkelahi lagi? Bukankah ayah memberikan sesuatu kepada orang itu kemarin lusa? Jalan Lutong. Ayah sudah larut. Bukannya kamu bilang ada janji dengan Paman Wan? Ayo aku pergi. Kak, kamu berkelahi lagi semalam. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Hari itu kamu berkelahi dengan Lutong, jam memikul dan menendang. Di mana dia memukulmu? Aku melihatnya dengan jelas. Dia tidak mengotori matamu. Setelah kamu pergi malam itu, mereka-mereka, Apa yang terjadi pada mereka? Apa? 8 orang memukulmu. Hero macam apa itu? bukan 8 lawan 1. Mereka datang dalam kelompok 3 atau 4. Itu tidak sama. Ayo kita cari ayah. Bahas ini dengan Wan Zenshan. Adik, menurutku kita sebaiknya melupakannya saja. Aku kalah dalam pertarungan, jadi aku pergi mencari paman dan guruku. Itu akan membuat orang semakin memandang rendahmu. Kenakan bajumu. Kenapa bajumu robek? Biarkan aku membantumu menjahitnya. Adik, Kangkung, jangan bicara. Jangan biarkan orang menuduhmu sebagai pencuri. Masih sakit. Ayah kamu sedang menonton burung. Aku suka melihat burung melompat dan berkicau di dalam sangkar. Aku merasa sangat nyaman. Wan Gyu, kamu suka burung? Suka. Apa yang aku suka adalah burung terbaik ada di sangkarku. Aku tidak tahu apakah kamu merasakan hal yang sama. Sedikit. Wan Gui. Burung bebas yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketika dikurung dalam sangkar, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Itu ayah. Ayah paman ketiga sudah datang. Wan Gui sudah datang. Kamu turun dulu. Adik ketiga kakak. Kakak kamu sedang berada dalam suasana hati yang baik. Aku memiliki begitu banyak burung. Aku bebas untuk memupuk pikiranku. Kakak, ulang tahunmu sudah lewat. Sepertinya aku akan kembali besok. Apa yang membuatmu terburu-buru? Kamu datang jauh-jauh. Tinggal lebih lama lagi. Pepatah mengatakan tak ada tamu yang baik jika tinggal terlalu lama. Aku cuma orang yang tidak berguna di sini. Adik ketiga, ayo pergi. Mari masuk dan ngobrol sebentar.
Tipuan ini benar-benar berhasil. Tusukan bahu. Adik ketiga, apa kamu tertarik bermain catur denganku? Kakak permainan catur antara kamu dan aku ini sudah benar-benar sampai pada tahap akhir. Jangan berputar-putar. Kamu bilang kamu sudah menguasai teknik pedang Lianceng. Mengapa sampai sekarang? Aku belum melihat kehebatan pedangmu yang sebenarnya. Adik ketiga, menurutku makna sejati dari ilmu pedang harus disimpan di dalam hati. Layaknya dirimu. Bersembunyi di pedesaan pura-pura, menjadi orang desa bodoh. Kalau aku tidak bersembunyi, dan kamu masih diizinkan untuk mengejarku. Adik ketiga ini serius. Aku ingin mencarimu untuk mempelajari manual pedang bersama-sama. Memecahkan rahasia Lian Cheng Jue. Tapi ketika manual pedang itu hilang, kita bertiga ada di sana. Bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa aku yang mengambilnya? Lagi pula kamu ingin memecahkan rahasia Lian Cheng Jue. Di mana aku bisa menemukan Ding Dian? Jiang Hu bikin legenda. Apa Ding Dian menyelamatkan guru? Mungkin guru sudah mengajarinya teknik pedang tersebut. Ya. Ding Dian pasti memiliki Lian Cheng Jue yang diwariskan oleh gurunya. Tapi sekarang dia hilang di lautan. Aku belum melihatnya di dunia selama 6 tahun. Siapa yang tahu di mana dia bersembunyi? Bukankah kamu juga bersembunyi seperti Ding Dian? Ini disebut perasaan bersalah. Manual pedang itu pasti bersamamu. Kamu bilang manual pedang itu ada padaku. Jika manual pedang itu benar-benar ada padaku, itu juga dicuri olehmu. Kalau tidak apa yang kamu katakan, kamu sudah menguasai teknik pedang Lianceng. Qi Laosan, Qi Laosan. Ini benar-benar awal dari Pilar Phoenix. Shuqing ingin memainkan tali Mandarin Duck. Lagu ini dimaksudkan, tapi tidak ada yang meneruskannya. Aku ingin mengikuti angin musim semi ke Yanran. Gunung Yanran terlalu tinggi untuk didaki. Teknik pedang Lianceng ada di sini. Aku membuat hati Mingqiang terbuka. Kamu menembakkan panah dalam kegelapan. Wan Lauda. Sepertinya kita tidak mendapatkan hasil. Aku tidak ingin dipenjara di sini bersamamu. Aku akan pergi besok. Kamu ingin pergi setelah masuk ke sarang harimau. Aku sudah lama berada di dunia ini. Aku sudah menguasai keterampilan menembus omburan buruk. Mengapa aku tidak bisa pergi? Kamu ingin mencobanya. Hanya beberapa gerakanmu. Aku takut kamu tidak bisa menghentikanku. Apa yang kamu lakukan? Kakak Kepar. Adik junior, ayo kita lanjutkan bermain catur. Bermain catur. Kalian bermain catur, maaf mengganggu. Jangan ganggu. Kakak ketiga. Kuda hitamku rusak. Tapi pemenangnya sudah ditentukan. Kakak lihat. Aku seorang pion, sedang menyeberangi sungai. Tapi pasukan sudah mendekati kotamu. Apakah kamu mengerti? Aku benar-benar tidak mengerti permainan catarmu. Adik ketiga kamu bersikeras untuk pergi besok. Aku juga tidak bisa menahanmu. Aku akan memberimu makan malam perpisahan malam ini. Terima kasih kakak senior. Karena adik ketiga sudah memutuskan untuk pergi besok, kakak tolong siapkan beberapa anggur. Kurasa ini hadiah untukmu. Terima kasih paman ketiga, aku akan pergi besok. Ya. Paman ketigamu akan membawa keluarganya kembali ke kampung halaman besok. Mari kita minum gelas anggur ini bersama. Kerja bagus. Keponakan disilakan. Ayo dan undang. Keponakan di kamu sudah bekerja keras belakangan ini.
Ayo makan lebih banyak sayuran. Bagus. Sepertinya keponakan diterluka parah oleh Lutong. Guile pergi. Bawakan kami obat emas kita sendiri. Ya. Senior, saya tidak terluka oleh Lutong. Kalian 8 murid bekerja sama untuk memukul saya. Seperti ini. Adik perempuan duduk. Benarkah? Guru kami minum bersama hari itu. Adik mengatakan kamu penakut dan pengecut. Berkat dia Lutong diusir. Saya tidak mempermalukanmu Pak Tua. Kami benar-benar marah setelah mendengar ini. Kemudian itu dimulai. Ya benar. Awalnya keponakan di. Saya menyelamatkan muka keluarga Wan. Kakak Wan benar-benar marah setelah mendengar apa yang dia katakan. Itu sebabnya saya memintanya untuk bertarung dengan pedang. Sepertinya kakak Wan yang memimpin. Kamu. Jangan bicara sembarangan. Kalian berdelapan memukul saya. Kakak ketiga. Murid yang kamu ajarkan sangat berbakat. Haruskah saya memiliki 8 murid? Bisakah kamu mengalahkannya sendirian? Itu saja. Awan. Guru, ada 8 orang yang memukul saya. Kamu. Apakah ini yang terjadi dengan Guyei? Adik di adalah tamu saya, tidak bisa mengatakan. Adik di omong kosong. Guru. Kami selalu mengikuti ajaranmu. Bagaimana mungkin beberapa orang memukul satu orang? Benar. Awalnya kakak Wan memintanya untuk bertarung dengan pedang. Kemudian kakak berkata, sebagai kakak tertua dia harus muncul. Setelah 3 gerakan, kakak tiba-tiba menggunakan gerakan Chang'an Moon. Di mana adik di? Di bawah sinar bulan saya, tidak bisa menentukan arah. Kakak menggunakan trik lain. Anak-anak menangis bersama saat berada di persimpangan jalan. Akibatnya adik terkena 3 pedang dari kakak senior. Aku hanya bisa berbaring di tanah dan menangis. Memang begitu. Yun-er, aku memperingatkanmu. Aku sudah bilang jangan merusak keharmonisan dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa kalian bertengkar lagi? Guru, aku tidak. Kau. Kakak ketiga, lihat. Ayah, bisakah kau biarkan kakak senior menjelaskannya dengan jelas? Orang bisa menjelaskannya dengan jelas. Bisakah dia menjelaskannya dengan jelas? Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Senior. Guru mereka bilang mereka bisa mengalahkanku. Biarkan bajingan-bajingan itu datang dan bertarung. Kau kembali. Aku tidak. Kembali padaku sekarang juga. Aku tidak akan. Kembali padaku. Ayah? Jika kalian berdelapan punya nyali, keluarlah dan lawan aku. Siapa yang tidak keluar adalah bajingan kura-kura. Ayo. Dalam hal ini, kau hanya menemani adik di ini. Latihan keterampilan pedang juga bagus. Ya. Kakak ketiga, tolong. Ayolah. Biarkan aku melihat keterampilan adik di dulu. Semua bangsa memandang ke dinasti Youo dan memberi penghormatan kepada kaisar. Sudut nasi membuat Zongzi bau menyembah monyet. Apa artinya ini? Tidak ada yang bisa mengalahkan. Masih membual dan memukul 8. Bangun-bangun bertarung.
Kenapa kau tidak bangun? Tamparan. Tusukan bahu. Gaya melepaskan pedang. Sangat bagus. Ayah dan 8 lainnya memukuli kakak seniorku sendirian. Pergi selamatkan dia. Sangat bagus. Kakak Qi. Aku mengucapkan selamat atas penguasaanmu pada teknik pedang Lian Cheng. Selamat. Wan Gui, kemarilah. Gerakan yang baru saja kamu latih. Kalau bukan teknik pedang Lian Cheng, lalu apa? Apa itu teknik pedang Lian Cheng? Guil adalah. Ini paman ketigamu. Aku akan mengajarkanmu teknik pedang Lian Cheng dari adik Di. Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Adik Qi, kamu berpura-pura dengan baik. Kamu memang bodoh yang pintar. Belenggu besi melintasi sungai. Kakak. Dari siapa kamu belajar gerakan pedang ini? Aku. Jelaskan. Guru adalah ide murid sendiri. Omong kosong. Bisakah kamu memikirkannya? Siapa yang mengajarimu? Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Ayah dan kakak selalu bersama kita. Siapa lagi yang bisa mengajarinya ilmu bela diri? Bukankah gerakan pedang ini semua diajarkan olehmu orang tua? Omong kosong. Berlututlah. Kalau kamu tidak memberitahuku, kamu akan berlutut di sini selamanya. Kak ketiga. Jangan sok suci. Putrimu sudah menjelaskan dengan sangat jelas tadi. Metode cerdik belenggu besi melintasi sungai. Kamu tidak bisa menggunakannya pada saudaramu. Kak, tolong berikanmu 3 gelas anggur. Masuk dan lihatlah. Adik ketiga, sebagai kakakmu biarkan aku minum dulu, sebagai tanda hormat. Adik, tolong berikan aku sedikit muka. Silahkan.
Kak ketiga yang baik, datanglah ke kamarku dan berbincanglah. Aneh, tolong. Ilmu pedang Lian Cheng. Kenapa aku tidak pernah mendengar guru membicarakan ini? Apakah ada yang lebih kuat dari ilmu pedang Tang Xi? Akankah paman ketiga dan ayah bertengkar? Mari kita lihat. Jalan yang baik. Kakak-kakak mereka semua sudah pergi, mari kita juga pergi. Tidak, guru menyuruhku berlutut di sini. Aku berlutut. Kapan bayam airnya? Bagaimana kalau ayah terluka? Bawa ayah dan pergi tanpa senjata. Adik ketiga. 10 tahun rahasia. Hari ini kebenaran akhirnya terungkap. Aku tidak mengerti apa kebenarannya. Apakah aku perlu mengatakan ini? Apakah kamu lupa bagaimana gurumu meninggal? Aku tidak lupa. Tapi yang kamu inginkan tidak ada padaku. Mungkin kamu tidak bisa mengingatnya setelah lama. Jangan khawatir, pikirkan baik-baik. Aku tidak perlu memikirkan kamu ada di sana. Aku ada di sana, tapi apa yang terjadi setelahnya? Bahkan saudara muridku kedua, Yan Daping, berkata, ilmu pedang Lian Cheng ada padamu. Adik ketiga, jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, aku khawatir aku tidak bisa pergi. Kamu bersikeras. Ilmu Lian Cheng guru ada padaku. Di mana buktinya? Buktinya ada pada muridmu. Ilmu pedang yang baru saja dia gunakan ringan dan cerdik. Persis seperti guru. Bukankah itu yang kamu ajarkan padaku? Muridku memang pintar. Dia memikirkannya sendiri. Bahkan aku tidak bisa. Dari mana asal ilmu pedang Lian Cheng? Kamu bilang kamu menguasai ilmu pedang Lian Cheng. Kamu bilang ini kan? Aku mendengar dia mengatakan ini. Mengapa kamu tidak berbicara? Aku mengatakan ini. Jika aku tidak mengatakan itu, apakah kamu akan datang? Ini benar-benar penipuan kakak. Benar. Jika kamu menyerahkan Lian Cheng Ju hari ini, maka sujud ke makam guru dan minta maaf. Aku akan membiarkanmu pergi. Mengapa aku harus minta maaf? Karena kamu menusuk guru dari belakang. Itu membunuh nyawa tuannya. Benarkah? Omong kosong. Kakak, tolong jelaskan dengan jelas. Apakah aku membunuh guru sendirian? Kamu mencuri buku pedang. Diam-diam berlatih ilmu pedang Lian Cheng. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Apa itu Lian Cheng Liang Wei? Kamu mencuri buku itu. Oke, kamu bilang aku yang mencurinya. Lalu katakan padaku, di mana aku mencurinya? Kau. Hari apa? Aku. Kakak ketiga, aku menyarankanmu. Lebih baik kamu menyerahkan manual pedang itu padaku secepatnya. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Karena aku kakak tertua. Oke, aku akan menyerahkannya padamu. Benar-benar paman ketiga. Tidak tahu malu. Master, Daddy Master. Master. Ayah. Ayah. Ini tidak mungkin, guruku tidak akan melakukan itu. Guruku tidak akan melakukan itu. Tidak, itu pasti bukan ayahku. Ayahmu yang melakukannya. Dia menusukku dan lari dari sini. Ayo tangkap si pembunuh. Berputar-putar, kalian ikut aku. Ayah, biar kami bantu ke tempat tidur. Adik, sepertinya kita harus pulang dulu. Berhenti. Kalian berdua adalah kaki tangan pembunuh guruku. Tidak ada yang boleh pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah padaku. Lukun. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Adik, ayo pergi. Seseorang tangkap si pembunuh. Cepat tangkap si pembunuh.
Ayo, ayo, ayo. Tangkap si pembunuh cepat. Jangan biarkan si pembunuh. Kakak ayah bagaimana mungkin dia? Aku juga tidak tahu. Apakah Paman Wan akan mati? Bagaimana jika dia mati? Pembunuhnya tidak ditemukan. Apa yang harus kulakukan kakak? Kita harus membalas dendam untuk guru kita. Kejar saja sampai ke ujung bumi. Kita akan mencabik-cabiknya. Besok kita akan menyebarkan stiker hutan hijau. Benar. Tidak, guru dalam bahaya. Tunggu sampai besok. Ayo, ayo, ayo. Apa? Paman Wan akan mati? Kakak, apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir adik. Aku akan menjelaskannya kepada mereka secara terbuka besok. Guru tidak bersalah. Tapi Paman Wan jelas ditusuk oleh ayahku. Bisakah kejahatan ini dibersihkan? Aku tidak bisa peduli banyak. Tidak biarkan mereka membunuhku. Kakak, aku sangat bingung sekarang. Ayo kita kembali. Jalan yang baik. Guru. Tolong, Ayo, ayo. tolong. Jalan-jalan. Tolong aku mencabut belati dan selamatkan nyawaku. Di mana pencuri menusukmu? Tolong aku mencabut belati dengan cepat. Tolong. Di mana? Apa yang kamu lakukan untuk menyelamatkan nyawa? Apa yang kamu lakukan untuk menyelamatkan nyawa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Siapa yang berperang? Kamu. Ternyata kamu seorang pemerkosa. Dengarkan aku. Pencuri bunga. Apa yang kamu lakukan, adik? Adik, jangan bergerak, diamlah. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Apa yang terjadi? Aku tidur nyenyak di kamarku. Dia tiba-tiba masuk dan Kau. dia juga mengatakan banyak hal yang tidak pantas. Dia bilang majikanmu dibunuh. Dia ingin lari bersamaku. Aku tidak bilang. Dia juga bilang bahwa majikan membunuh seseorang akan membawa masalah untuknya. Dia menyembunyikan banyak emas dan perak. Bilang kita tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian seumur hidup kita. Kau ngomong-ngomong kosong tentang pemerkosa ini. Adik, dia ngomong-ngomong kosong. Pergi. Pergi. Biar aku pergi. Pelan-pelan. Tolong jangan mempermalukan adik di dulu. Sebelum semuanya jelas. Jangan salah menuduh orang baik. Kau orang yang sangat baik. Bukankah kau melihatnya dengan matamu sendiri dan mendengarnya dengan telingamu sendiri? Bawa dia ke rumahnya. Kau ngomong-ngomong kosong. Pergi, kau ngomong-ngomong kosong. Kak Wan? Kakakku? Kak, dia bukan orang seperti itu. Hari ini adik, mana sekali. Mungkin itu karena mabuk. Aku tidak akan mencuri apapun. Ayo kita pergi dan lihat. Jalan. Masuk. Biar aku pergi. Cari. Barang curian ada di sini. Lihat. Buka. Biar aku pergi. Ini bukan milikku. Aku akan membunuhmu, anak kecil sialan. Berhenti. Jangan menyulitkannya, bawa dia ke polisi.
Pergi, 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 biar aku pergi, biar aku pergi. Kak, aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri, aku tidak mencuri. Aku tidak kabur. Adik pergi. Kaki, tolong jangan sedih. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menangani masalah ini. Pergi ke pengadilan. Perkasa. Membawa Tau Hong penggugat Diyun ke pengadilan. Perkasa. Ayo adik perempuan ayo. Bersujud, bersujud. Apakah namamu Diyun? Yang salah adalah para tuan. Nyonya Wan, silakan berbicara. Kejadian itu terjadi sekitar jam 3. Wanita itu hampir tertidur. Tiba-tiba bayangan gelap masuk. Wanita itu hampir berteriak. Dia menutup mulutku. Baru kemudian aku melihat dengan jelas bahwa dia adalah Diyun. Tuan-tuan. Diam. Tuan-tuan. Aku difitnah. Aku benar-benar difitnah tuan. Memanggil pengadilan dengan teriakan. Berhenti. Penjaga kemudian berkata. Dia berkata bahwa dia akan memanfaatkan waktu ketika Tuan terluka. Ajak aku pergi bersamanya. Dia juga mengatakan bahwa dia mencuri banyak harta emas dan perak. Kamu berbicara omong kosong. Tuanku, dia berbicara omong kosong. Wanita itu menolak menuruti dia dan menjadi marah. Dia menekan wanita itu ke tempat tidur dan mengancamnya dengan pisau. Untungnya 8 murid Tuan datang tepat waktu. Selamatkan aku atau... Kamu bilang dia memegang pisau. Apakah itu pisau atau pedang? Itu adalah salah ucap oleh wanita pedang. Pisau dan pedang secara kolektif disebut pisau. Dituduh menyelinap ke rumah Wan di malam hari. Mencuri perak dan memperkosa Nyonya Wan. Apakah ini benar? Tuan, semua palsu. Ini semua palsu. Semua palsu. Mereka menyakitiku. Apakah kamu punya bukti bahwa dia menyakitimu? Aku. Penggugat. Menurutmu emas dan perak siapa yang dia curi? Itu milik Tuanku Wan Zenshan. Apakah ada bukti fisik? Tuanku, ada bukti fisik. Bawa bukti fisik. Bawa bukti fisik. Ini benar-benar bukan hal yang baik. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Orang ini terlihat jujur. Melakukan hal yang begitu keji. Kakak Qi, jangan khawatir. Tidak ada gunanya apa yang orang lain katakan. Kamu harus mendengarkan Master Ling. Semua bukti fisik telah diserahkan kepada saksi. Sertifikat ahli waris. Dewasa. Lihat pria anjing itu. Anak dewasa Lukun. Diyun memperkosa istri junior master saya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kami semua saudara melihatnya. Pria besar dan pria kecil Wukan. Saya menemukan barang curian dari bawah tempat tidur. Pada saat itu saudara-saudara semua. Tuan, saya bukan pencuri, saya tidak bisa. Dewasa. Masukkan dia ke penjara. Hukuman berat. Saya tidak takut dia tidak akan mengaku.
Sementara tahan penjahat, dan kemudian tunda persidangan. Penundaan. Tuan, saya pergi dengan tidak adil. Saya adalah orang dewasa yang teraniaya. Adik, kamu harus percaya padaku. Saya tidak mencuri kakak saya. Kamu harus percaya padaku, adik-adik. Bagaimana keadaan Nona? Nona masih sedih. Kamu turun dulu. Kakak Wan, Kakak Ki, kamu tidak nafsu makan dan wajahmu kusut. Sebagai kakak senior, saya sedih melihat ini. Beberapa hari yang lalu, kamu masih bersenang-senang dengan kakak seniormu. Tapi saya tidak menyangka, Diyun benar-benar melakukan hal yang begitu hina. Seperti burung ini yang dipenjara. Kamu hanya bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Mengetahui bahwa kamu baik padanya dan melindunginya. Bahkan sekarang, kamu masih tidak percaya dia melakukannya. Benar. Saya juga tidak percaya, tapi faktanya. Kakak Wan. Kakak Wan, tolong berhenti bicara. Aku merasa sangat sedih. Kakak Ki, tolong berhenti menangis. Ini semua salahku, karena membuatmu sedih lagi. Kamu punya hati yang baik. Kakak Wan, maaf telah membuatmu malu. Di mana? Wajar saja manusia ditertawakan. Kakak Wan, silakan duduk. Kakak Ki. Sebenarnya aku selalu iri pada adik Di. Iri padanya karena dia dilempar ke penjara. Kamu iri padanya. Aku iri padanya karena memiliki kamu. Seorang kakak yang baik dan bijaksana. Dia melakukan banyak hal untuk membuatmu merasa kasihan padanya. Kamu sama sekali tidak marah atau membencinya. Para pria di dunia ini, siapa yang memiliki keberuntungan seperti dia?